Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Seniati Gea. Kalau sebelumnya kita membahas tentang definisi dari terminologi, sekarang kita akan membahas tentang dua natural dari juru selamat. Bagian A, keilahian yang tidak bisa dihilangkan atau dikesampingkan. Yang pertama, pentingnya keilahian. Nah, pentingnya keilahian ini ada beberapa pembagian. Bagian A, cuman Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Jadi hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa kita sebagai umat yang telah berdosa. Yang kedua, cuman anak yang dapat memenuhi kehendak Bapanya. Jadi hanya Yesus Kristus yang dapat memenuhi kehendak Bapanya yang ada di surga, yang ada di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 9. Yang pertama tadi pentingnya keilahian dari Yesus Kristus, dan yang kedua dia memiliki julukan atau atribut keilahian. Atribut keilahian ini ada beberapa bagian teman-teman, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, Allah Maha Hadir. Yang kedua, Allah Maha Tahu. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Yang keempat, dia adalah Allah yang kekal. Dan yang kelima, dia tidak berubah-ubah atau dia sama. Jadi dia tidak pernah berubah-ubah teman-temannya. Yang ada di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yang ketiga, dia menduduki posisi ilahi dalam penciptaan alam semesta dan pemelihara dan pengaturan alam semesta sendiri. Jadi dia yang menduduki posisi keilahian yang ada dalam Kolose pasal 1. Yang keempat, dia mempergunakan kuasa keilahiannya. Kuasa keilahiannya, dia mempergunakan kuasa keilahiannya ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mengampuni dosa. Jadi hanya dia yang dapat mengampuni dosa manusia yang ada di dalam Matius pasal 9 ayat 2 sampai 7, dan dia membangkitkan orang mati yang ada di dalam Yohanes pasal 5 25 sampai 27, dan dia telah diberikan kuasa untuk menghakimi kita. Jadi bukan kita yang menghakimi sama kita, tetapi Allah yang menghakimi manusia yang ada dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Dia memakai nama-nama keilahian. Yang pertama, Alfa dan Omega di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Dia sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Dia adalah firman atau logos yang ada dalam Yohanes pasal 1. Dan Yesus ya adalah Yahweh dan Allah. Dan yang terakhir, anak Allah yang ada di dalam Yohanes pasal 10 ayat 36. Sebagai juru selamat, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang pertama, klaim kesatuan natur dengan Bapa. Pengakuan Rasul Paulus yang terkenal. Jadi Rasul Paulus ini mengakui bahwa Allah ada di dalam, bahwa anak ada di dalam Bapa. Yang ketiga, pernyataan mutlak yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Dia menjelaskan haknya untuk disembah. Bagian A, di mana penyembahan hanya bagi Allah saja, di mana kita hanya menyembah Allah saja, bukan Allah lain. Bagian B, manusia dan malaikat harus menolak untuk disembah. Jadi bukan manusia yang disembah. Di sini hanya Allah saja yang disembah. Jadi manusia dan malaikat bukanlah yang harus kita sembah, tetapi Allah. Bagian C, Yesus menerima penyembahan. Jadi hanya Yesus yang dapat menerima penyembahan. Kita sebagai manusia, bahwa kita harus mengerti bahwa Yesuslah yang dapat menerima penyembahan yang ada dalam Matius pasal 14 ayat 33. Bagian B, menyembah Yesus Kristus adalah suatu keharusan di dalam perjanjian baru. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, kita patut dan keharusan bagi kita untuk menyembah Kristus sebagaimana dia telah
mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus menyembah Dia. Yang ada dalam Ibrani pasal 1 ayat 6. Kemanusiaan dari Yesus Kristus sendiri terbukti bahwa Dia lahir dari seorang perawan. Dia hidup di antara umat manusia.